Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidiatus Saada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola bank syariah atau Good Corporate Governance. Tata kelola bank syariah adalah sistem hak proses dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis. Tujuan dari tata kelola bank syariah adalah untuk melindungi kepentingan semua stakeholder. Faktor-faktor lemahnya tata kelola bank syariah. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, adanya konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Yang keenam, kurangnya keterlibatan pemegang saham dalam proses tata kelola. Yang ketujuh, perubahan regulasi dan kebijakan. Saya Nesyatul Musrika akan menjelaskan tentang prinsip tata kelola bank syariah. Di mana prinsip tata kelola bank syariah yang pertama itu ada kewajaran dan kesetaraan. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Dan yang kedua ada akuntabilitas, di mana jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga yaitu profesional. Manajemen dan seluruh individu yang berada di dalam perusahaan memiliki kompetensi untuk bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun dan memiliki komitmen mengembangkan perusahaan. Keterbukaan. Perusahaan memiliki inisiatif untuk mengungkapkan informasi materi dan relevan, baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang kreditur dan stakeholder lainnya. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Perusahaan memastikan bahwa pengelolaan usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip perusahaan yang sehat dan juga termasuk dengan prinsip syariahnya. Abdul Rahman, di sini saya sebagai komentari terakhir yang akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola bank syariah. Di mana di situ terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan antara pihak terkait itulah sangatlah penting dalam menentukan sebuah kualitas tata kelola dalam suatu lembaga. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Adanya suatu kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi dapat membantu mengurangi risiko atau konflik yang akan timbul di dalam sebuah lembaga. Dan yang ketiga, sumber daya yang cukup. Dengan adanya ketersediaan sumber daya yang memadai baik dalam hal SDM, teknologi, atau anggaran, itu sangat penting dalam menerapkan suatu tata kelola yang sangat berkualitas dalam suatu lembaga ke depannya. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi, yang dimana proses pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus diterapkan untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana kepatuhan terhadap regulasi adalah proses standar yang berlaku merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa kualitas tata kelola dalam sebuah lembaga itu lebih baik dan bisa menguntungkan bagi lembaga tersebut.